Nomor 1, suku Kaili di Sulawesi Tengah. Kita mulai pembahasan kita dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tersebutlah suku yang bernama suku Kaili. Suku Kaili adalah suku terbesar di provinsi ini. Kebanyakan orang-orang dari suku Kaili mendiami wilayah Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Suku Kaili atau etnik Kaili adalah suku yang memiliki banyak rumpun atau subsuku. Sebut saja rumpun Kaili Moma, Kaili Daa, Kaili Inde, Kaili Tara, dan lain sebagainya. Semuanya mungkin punya perbedaan, namun sejatinya semuanya masuk ke dalam rumpun suku Kaili. Lantas, dari manakah suku Kaili ini berasal? Setidaknya ada dua versi tentang asal-usul suku Kaili ini. Versi pertama, sekaligus versi yang paling kuat, menegaskan bahwa suku Kaili adalah suku asli Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, suku ini tidak berasal dari luar Sulawesi, karena merupakan suku yang memang lahir di Sulawesi Tengah. Sedangkan teori kedua mengatakan bahwa suku Kaili berasal dari Toraja. Hal ini dikarenakan banyaknya ahli-ahli yang menyebut Kaili sebagai orang Toraja Barat atau Toraja Palu, seolah menegaskan bahwa suku Kaili dulunya mempunyai kedekatan dengan suku Toraja, atau bahkan mungkin memang suku Kaili ini berasal dari Toraja. Meski begitu, teori ini memanglah kurang populer dibandingkan dengan teori pertama tadi. Kalau kalian sendiri lebih percaya teori yang mana? Tulis di komen di bawah. Yang kedua, suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang paling banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, di Sulawesi Selatan, suku Mandar juga menjadi salah satu suku yang paling banyak. Lantas, dari manakah suku Mandar ini berasal? Para ahli dan sejarawan menyepakati bahwa suku Mandar memanglah berasal dari wilayah Sulawesi Barat. Dengan kata lain, suku Mandar adalah suku asli di wilayah itu. Adapun sejarah terbentuknya suku Mandar berasal dari persekutuan 14 kerajaan, yang mana 7 diantaranya berasal dari daerah hulu yang disebut dengan istilah Pitu Ulun Nasalu, dan 7 kerajaan lainnya dari daerah hilir yang disebut dengan istilah Pitu Babana Binanga. Ke-14 kerajaan ini sepakat bersatu dan membentuk sebuah perjanjian bernama Sipamandak, yang artinya saling memperkuat. Seiring berjalannya waktu, kata Sipamandak diadopsi menjadi nama pada kelompok tersebut dan mengalami penyesuaian dengan penyebutan orang-orang, hingga lahirlah kata Mandar atau suku Mandar. Yang ketiga, suku Mamasa. Suku Mamasa sama dengan suku Mandar adalah suku yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Lantas, dari manakah suku Mamasa ini berasal? Suku Mamasa, menurut para ahli, berasal dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Suku ini memang merupakan subsuku dari Toraja itu sendiri, sehingga jangan heran kalau ada istilah Toraja Mamasa, karena memang secara tradisi, bahasa, hingga sejarah keduanya adalah kerabat. Lagi pula, di zaman itu, Provinsi Sulawesi Barat belumlah berdiri sendiri, masih tergabung dengan Sulawesi Selatan. Jadi, suku Mamasa dan suku Toraja bagaikan dua saudara yang berasal dari satu akar yang sama. Walaupun kini mereka hidup di daerah yang berbeda, Mamasa di Sulawesi Barat dan Toraja di Sulawesi Selatan. Namun, keduanya punya banyak kesamaan, mulai dari bahasa, adat istiadat, sampai cara mereka menghormati leluhur. Hingga sampai saat ini, Mamasa dan Toraja tetap merasa dekat, seperti keluarga besar yang hidup berdampingan, hanya berbeda rumah saja. Yang keempat, suku Toraja. Jika suku Mamasa berasal dari Toraja, maka suku Toraja itu sendiri berasal dari mana? Sebelumnya, kita bahas sedikit tentang suku Toraja ini. Suku Toraja merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah dataran tinggi di Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Toraja berasal dari kata Toriaja atau Toriajang, yang berarti orang yang tinggal di negeri atas
atau orang yang tinggal di sebelah barat. Secara historis, nenek moyang suku Toraja diyakini berasal dari kawasan Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Mereka awalnya menetap di pesisir Sulawesi, kemudian berpindah ke dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Tanah Toraja. Masyarakat Toraja memiliki kepercayaan tradisional yang disebut dengan Aluk Todolo, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ritual pemakaman yang khas, alias Rambu Solo. Yang kelima, suku Borgo. Suku Borgo di Sulawesi Utara adalah kelompok etnis yang berasal dari hasil perkawinan antara penduduk asli Minahasa dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang kala itu datang ke wilayah ini pada abad ke-16 untuk berdagang dan juga menyebarkan agama. Perkawinan campur yang berlangsung selama sekitar 1 abad ini melahirkan komunitas baru yang disebut dengan Borgo atau suku Borgo. Kata Borgo berasal dari bahasa Belanda dari kata burger, yang artinya warga atau orang bebas. Mereka dikenal juga sebagai Vrijburgers, yaitu warga yang memiliki status bebas dalam masyarakat kolonial. Seiring dengan berjalannya waktu, suku Borgo berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi Utara, seperti Kema, Tanah Wangko, dan Amurang. Mereka dikenal memiliki ciri khas budaya yang memadukan unsur Eropa dan juga budaya lokal, termasuk dalam tradisi tari-tarian yang merupakan warisan budaya Spanyol dan Portugis. Meskipun saat ini banyak dari mereka telah berbaur dengan masyarakat Minahasa secara umum, namun identitas dan warisan budaya suku Borgo tetap menjadi bagian penting dari keanekaragaman budaya di Sulawesi Utara. Nomor 1, suku Moronene. Kita mulai pembahasan kita dari suku Moronene. Suku Moronene adalah salah satu suku yang paling banyak mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama dengan suku Tolaki, Buton, dan suku Muna. Menurut antropolog dari Universitas Haluoleo Kendari, Bapak Sarlan Adijaya mengatakan bahwa suku Moronene ini adalah suku asli pertama yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa dibilang suku Moronene ini adalah suku tertua juga. Sayangnya, di abad ke-18, suku Moronene yang kala itu dinaungi oleh kerajaan Moronene kalah perang dengan suku Tolaki atau kerajaan Tolaki. Alhasil, sejak saat itu, pamor suku Moronene menjadi semakin hilang, kalah populer dengan suku Tolaki dan suku-suku lain di Sulawesi Tenggara. Lantas, dari manakah suku Moronene ini berasal? Dilansir dari Wikipedia, suku Moronene tergolong bangsa dari rumpun Melayu tua yang datang dari Hindia Belanda pada zaman prasejarah atau zaman batu muda, kira-kira sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, suku Pamona. Suku Pamona yang juga dikenal sebagai Topamona merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah sekitar Danau Poso di Sulawesi Tengah. Nama Pamona berasal dari sebuah bukit di Tentena yang dipenuhi oleh pohon Pamona. Nenek moyang suku ini diyakini berasal dari dataran tinggi Salumoge di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Karena lokasi yang terpencil, mereka dipindahkan oleh Macowa Bawalipu ke daerah Mangkutana agar lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Perpindahan ini terus berlanjut hingga masa pemberontakan Darul Islam yang menyebabkan penyebaran suku Pamona tersebar hingga ke berbagai wilayah di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Menurut legenda, suku Pamona berasal dari 7 saudara, 6 laki-laki dan 1 perempuan, yang setelah menggulingkan penindas mereka memutuskan untuk membentuk komunitas tersendiri. Sebagai simbol perpisahan, mereka mendirikan 7 batu yang dikenal sebagai Watu Ompoga di Tentena. Nama Pamona juga merupakan akronim dari Pakaroso Mosintuwu Naka Molanto yang mencerminkan semangat persatuan. Selama masa kolonial Belanda, suku Pamona diakui sebagai satu kesatuan etnis dan memiliki struktur adat yang dipimpin oleh Datu Poso dan para Kabose atau tetua. Yang ketiga,
Suku Gorontalo. Suku Gorontalo atau dalam bahasa lokal disebut Hulontalo merupakan kelompok etnis utama yang mendiami wilayah utara Pulau Sulawesi, khususnya di Provinsi Gorontalo. Asal-usul mereka terkait dengan Kerajaan Hulon-Talangi yang berdiri sejak abad ke-14. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Humalanggi yang kemudian digantikan oleh putranya Ilahudu yang berhasil menyatukan 17 kerajaan kecil di sekitar Gunung Tiong Kabila. Penyatuan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Gorontalo sekaligus suku Gorontalo yang kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Dengan kata lain, suku Gorontalo adalah suku asli yang memang berasal dari wilayah tersebut. Selama masa kolonial Belanda, nama Hulontalo berubah menjadi Gorontalo karena kesulitan pengucapan oleh lidah orang-orang Belanda. Nama ini kemudian menjadi sebutan resmi hingga saat ini. Yang keempat, suku Minahasa. Suku Minahasa adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah utara Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menurut mitologi setempat, mereka dipercaya adalah keturunan dari pasangan Toar dan Lumimut yang dipercaya sebagai nenek moyang pertama orang-orang Minahasa. Sedangkan dari segi sejarah yang lebih lama lagi diperkirakan bahwa leluhur suku Minahasa diyakini berasal dari wilayah yang kini dikenal dengan sebutan Taiwan. Teori ini didukung oleh kajian linguistik dan antropologi yang menunjukkan bahwa suku Minahasa, seperti kebanyakan suku-suku di Indonesia bagian timur dan Pasifik, merupakan bagian dari rumpun Austronesia. Hanya saja, ini sifatnya terlalu umum. Kebanyakan suku di Indonesia memanglah berasal dari dataran Taiwan. Namun kala itu, mereka masih bernama bangsa Austronesia dan belum terpisah-pisah menjadi suku-suku seperti sekarang ini. Nama Minahasa sendiri berasal dari kata Minaesa, yang berarti menjadi satu atau bersatu. Yang kelima, suku Sangir dan Talaut. Suku Sangir dan Talaut merupakan kelompok etnis yang mendiami gugusan kepulauan di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan langsung dengan Filipina. Secara geografis, wilayah ini dikenal sebagai Kepulauan Nusa Utara yang mencakup Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Siau Tagulandang Biaro. Asal-usul suku Sangir dan Talaut berkaitan erat dengan migrasi manusia dari Asia, khususnya dari wilayah Filipina Selatan sekitar ribuan tahun yang lalu. Menurut legenda setempat, tokoh yang bernama Guman Salangi, seorang pangeran dari Mindanao, Filipina, dianggap sebagai nenek moyang penduduk Sangihe. Kisah ini mencerminkan hubungan historis dan kultural yang erat antara masyarakat Sulawesi Utara dan Filipina Selatan. Dengan kata lain, suku Sangir maupun suku Talaut ini diperkirakan berasal dari daerah Filipina Selatan. Secara etimologis, nama Sangir diyakini berasal dari kata Sanger dalam bahasa Belanda yang berarti penyanyi, merujuk pada kebiasaan masyarakat Sangir yang memang gemar bernyanyi kala itu. Sementara itu, kata Talaut berasal dari gabungan kata tau yang berarti orang dan rode yang berarti laut, sehingga Talaut dapat diartikan sebagai orang laut. Masyarakat Sangir dan Talaut umumnya hidup sebagai petani dan nelayan dengan kegiatan bercocok tanam dan menangkap ikan secara tradisional. Bahasa yang digunakan termasuk dalam rumpun Austronesia dengan kesamaan linguistik yang signifikan dengan bahasa-bahasa di Filipina, memperkuat bukti hubungan historis antara kedua wilayah tersebut. Nomor 1, suku Buton. Suku Buton adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Mereka dikenal sebagai masyarakat pelaut ulung dengan sejarah panjang yang kaya. Pada masa lampau, suku Buton membentuk Kesultanan Buton yang berpusat di Bau-Bau dan berlangsung dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, menggabungkan hukum Islam dan juga adat istiadat budaya lokal. Salah satu peninggalan bersejarah dari masa tersebut adalah Benteng Keraton Buton, yang dikenal sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar dengan keliling 2.740 meter. Asal-usul suku Buton dapat ditelusuri dari migrasi nenek moyang mereka yang diperkirakan berasal dari Johor, Malaysia pada abad ke-15. Menurut cerita rakyat setempat,
4 tokoh utama, si Pajonga, si Tamanajo, si Jawangkati, dan si Malui datang ke Pulau Buton dan mendirikan pemukiman pertama di daerah Kalampa, Desa Katobengke, Bau-Bau. Dari sinilah berkembang masyarakat Wolio, yang kemudian menjadi inti dari Kesultanan Buton. Suku Buton juga memiliki sistem kasta yang terdiri dari orang bangsawan, pejabat, hingga rakyat biasa dan bahkan budak. Salah satu keunikan suku Buton adalah adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki warna mata berwarna biru cerah. Fenomena ini disebabkan oleh sindrom Waardenburg, yaitu mutasi genetik langka yang mempengaruhi pigmentasi mata dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Selain itu, suku Buton memiliki tradisi unik seperti Pekande-kandea, yaitu upacara makan bersama yang dipandu oleh gadis-gadis Buton sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas antar anggota suku. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap leluhur yang masih dijunjung sampai saat ini. Yang kedua ada suku Bentong. Suku Bentong adalah komunitas adat yang tinggal di daerah perbukitan Bulo-Bulo, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai masyarakat agraris yang hidup dari hasil alam, seperti bercocok tanam, berburu, dan berkebun. Bahasa yang digunakan adalah perpaduan dari beberapa bahasa daerah di Sulawesi Selatan, seperti bahasa Makassar, Konjo, Bugis, dan bahkan bahasa Mandar. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang cukup intensif dengan suku-suku lain di sekitarnya. Asal-usul suku Bentong memiliki dua versi. Menurut tradisi lisan mereka, nenek moyang suku Bentong merupakan keturunan dari putra Raja Bone dan putri Raja Tanete. Versi lain menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara orang Bugis dan Makassar, yang terlihat juga dari adat istiadat dan bahasa mereka, yang nampaknya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan Bugis dan juga Makassar. Jadi bisa dibilang kalau suku Bentong ini merupakan campuran dari suku Bugis dan juga Makassar. Dan dari situlah asal-usul mereka. Yang ketiga, suku Masendrempulu. Suku Masendrempulu adalah kelompok etnis yang mendiami Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Nama Masendrempulu berasal dari bahasa Endrekang yang berarti melekat seperti beras ketan, menggambarkan eratnya ikatan antara tiga suku utama, yaitu Endrekang, Duri, dan Maiwa. Dalam bahasa Bugis sendiri, istilah ini disebut Masindringbulu, yang berarti jajaran gunung-gunung, sesuai dengan kondisi geografis daerah mereka yang didominasi oleh pegunungan. Adapun asal-usul suku Masendrempulu ini sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Apabila kita menelusurinya sejak abad ke-14, wilayah Endrekang dulunya dikenal sebagai Masendrempulu. Dan dahulunya, masyarakat Masendrempulu ini menganut kepercayaan animisme yang disebut Alu Tojolo, mirip dengan Aluk Todolo yang ada di Toraja, sehingga mungkin saja asal-usul suku Masendrempulu ini berkaitan erat dengan suku Toraja. Yang keempat, suku Selayar. Suku Selayar adalah kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Selayar, sebuah wilayah kepulauan di Sulawesi Selatan yang terpisah dari daratan utama. Secara budaya, mereka memiliki banyak kesamaan dengan suku Makassar, terutama dalam adat istiadat dan juga cara hidup mereka. Namun, masyarakat Selayar memiliki identitas yang unik dan berusaha untuk diakui sebagai suku tersendiri. Bahasa Selayar misalnya, meskipun memiliki beberapa kesamaan kosakata dengan bahasa Makassar, namun memiliki pengucapan dan intonasi yang berbeda. Serta mereka tidak mengenal kata-kata kasar, yang mencerminkan karakter masyarakat yang lembut dan sopan. Asal-usul nama Selayar memiliki beberapa versi, salah satunya berasal dari kata salah layar, yang konon diucapkan oleh Sultan Ternate ketika kapalnya terdampar di pulau ini. Versi lain menyebutkan bahwa nama tersebut berasal dari kata se yang berarti satu dan layar, yang merujuk pada perahu atau layar yang digunakan oleh pelaut Makassar atau pelaut Melayu. Jadi Selayar dapat diartikan juga sebagai satu layar. Secara historis, Kepulauan Selayar merupakan jalur penting dalam perdagangan rempah-rempah dan pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit pada abad ke-14.
Selain itu, banyak pula sumber yang menyebutkan bahwa suku Selayar merupakan bagian atau subsuku dari suku Makassar. Sehingga, jika itu terbukti benar adanya, maka suku Selayar dapat disimpulkan berasal dari suku Makassar atau berasal dari orang-orang di wilayah Kerajaan Goa yang dulunya memang pernah berdiri di Makassar. Keunikan budaya suku Selayar tercermin dalam berbagai tradisi mereka. Salah satunya adalah tradisi Anjala Ombong, yaitu kegiatan menangkap ikan secara massal di muara sungai yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut dan juga untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Dan yang kelima, masih dari suku pelaut, yaitu suku Bajo. Suku Bajo yang juga dikenal dengan sebutan Bajau atau orang sama, merupakan kelompok etnis maritim yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Sulawesi. Ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ada juga di Kalimantan, Maluku, dan bahkan di Nusa Tenggara. Mereka ini dikenal sebagai pelaut ulung yang menggantungkan hidupnya pada laut, baik itu melalui aktivitas menangkap ikan, mencari mutiara, maupun berdagang hasil laut. Kehidupan mereka sangat erat kaitannya dengan lautan. Bahkan banyak dari mereka yang tinggal di rumah panggung di atas laut atau di atas perahu yang disebut dengan istilah lepa. Asal-usul suku Bajo masih menjadi perdebatan, namun banyak yang meyakini bahwa mereka berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Sejarah panjang migrasi mereka yang melintasi perairan di sekitar kepulauan telah menciptakan hubungan yang kuat dengan wilayah tersebut. Proses migrasi tersebut diperkirakan terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19, ketika suku Bajo mulai mencari tempat tinggal baru untuk membangun komunitas mereka. Keunikan suku Bajo terletak pada kemampuan menyelam mereka yang luar biasa. Banyak anggota suku Bajo yang mampu menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya dengan sekali tarikan napas. Kemampuan menyelam yang luar biasa ini bahkan menjadi inspirasi bagi sutradara James Cameron dalam film Avatar: The Way of the Water. Suku Bugis merupakan salah satu suku paling dikenal di Indonesia. Suku ini dikenal dengan keahliannya dalam berlayar hingga ke berbagai belahan dunia. Suku Bugis sendiri adalah suku yang berasal dari kelompok Deutero Melayu yang masuk ke wilayah Nusantara setelah adanya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia di Yunan. Kata Bugis sendiri berasal dari kata Tougi yang artinya orang Bugis. Kata Ugi ini merujuk kepada seorang raja dari kerajaan Cina yang dulunya berada di Pamana atau kalau sekarang dikenal dengan Kabupaten Wajo. Beliau bernama La Satumpugi. Jadi, Tougi sendiri juga dapat diartikan sebagai pengikut La Satumpugi. Di masa kemerdekaan, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, disibukkan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi. Adanya pemberontakan ini kemudian memaksa sebagian orang untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari peperangan. Salah satunya adalah beberapa kelompok suku Bugis, yang kemudian pergi merantau demi mencari keamanan. Singkat cerita, mendaratlah mereka di Kalimantan. Dan kemudian mereka memilih untuk menetap di sana. Mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dari sinilah kemudian kita mengetahui mengapa di Kalimantan terdapat suku Bugis. Hingga masa pemberontakan usai, Indonesia pun akhirnya kembali memasuki masa damai sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini, suku Bugis masih menjadi salah satu suku yang dominan mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Usai melalui rentetan sejarah yang panjang, kebudayaan, dan tradisi suku Bugis sampai saat ini masih banyak yang dipertahankan. Suku Makassar merupakan salah satu etnis yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi. Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar pun juga dikenal sebagai suku yang ahli dalam berlayar. Maka tak heran apabila suku Makassar adalah suku yang gemar dalam merantau dan melakukan pelayaran ke berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu bukti pelayaran suku Makassar dapat kita temui di Afrika Selatan, di mana di sana terdapat sebuah daerah yang bernama Makassar.
Suku Makassar sendiri juga pernah berjaya di lautan. Terbukti ketika suku ini berhasil membentuk kerajaan Goa dan berhasil mengklaim wilayah kerajaan yang sangatlah luas. Selain itu, kerajaan Goa kala itu juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat pada armada angkatan lautnya. Kerajaan Goa kala itu pun juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan Bali, Banten, dan bahkan menjalin kerjasama dengan Portugis kala itu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang paling sengit berperang melawan pasukan penjajah Belanda kala itu. Dari awal penjajahan hingga akhirnya keruntuhan kolonial Belanda. Kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasara, yang berarti mereka yang sifatnya terbuka, atau bisa pula diartikan sebagai yang telah menampakkan dirinya. Suku Makassar sendiri adalah suku nomor 2 yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi Selatan setelah suku Bugis. Suku Makassar tercatat mendiami wilayah Goa, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, hingga sebagian kecil wilayah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Menurut sebuah cerita, pada masa peperangan, beberapa kelompok dari suku Makassar melarikan diri ke pegunungan dan hutan pedalaman. Di sana, mereka mendirikan kelompok-kelompok kecil yang kabarnya dari situlah kemudian lahir beberapa sub-suku Makassar. Beberapa suku tersebut antara lain suku Turatea, suku Konjo, dan Selayar. Jadi, dari mana suku Makassar ini berasal? Well, berdasarkan pembahasan tadi, maka kita bisa menarik dua buah pendapat. Pendapat pertama, jika suku Makassar dan suku Bugis aslinya adalah serumpun, maka itu artinya asal-usul suku Makassar tidaklah begitu berbeda jauh dengan asal-usul suku Bugis yang telah saya jelaskan pada beberapa video saya sebelumnya, di mana suku Bugis berasal dari kumpulan para pengikut dari raja yang bernama Lasa Tumpugi. Kemudian pendapat kedua, suku Makassar memanglah asli dan sejak awal telah ada dan menetap di Sulawesi Selatan. Mereka tidak berasal dari daerah manapun di luar Sulawesi, karena mereka memang asli dari Makassar itu sendiri. Meskipun memang suku Makassar memiliki keterikatan dengan rumpun Melayu, namun suku Makassar sejak awal telah mendiami wilayah Makassar dan sekitarnya. Jadi, suku Makassar memanglah berasal dari Makassar itu sendiri, dan bukan dari daerah lain. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Bulukumba. Suku ini terkenal dengan pakaian serba hitam yang mereka gunakan setiap harinya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai suku yang tinggal di pedalaman hutan. Mereka tidak terpengaruh teknologi modern. Kehidupan mereka cenderung lebih primitif dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Suku Kajang Amatoa memang dikenal sebagai suku yang memiliki gaya hidup sederhana dan taat dalam beragama. Adapun agama yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Di sisi lain, suku Kajang juga dikenal dengan ilmu doti alias ilmu gaib yang lumayan sakti. Saya tidak mengetahui kebenarannya, tapi dari artikel-artikel di internet banyak yang mengatakan demikian. Oke. Mari kita ke pertanyaan utamanya. Dari mana suku Kajang ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah menetap di situ? Atau berasal dari daerah lain? Kalau iya, lantas bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah Bulukumba? Ada banyak teori yang mengatakan tentang asal-usul suku Kajang ini. Di sini, saya akan coba membahas satu persatu teori tersebut. Teori pertama, suku Kajang berasal dari keturunan Raja Goa. Ini adalah teori yang paling banyak dibicarakan dan juga menjadi yang paling kuat di antara semua teori yang ada. Suku Kajang disinyalir berasal dari keturunan Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin II. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sultan Alauddin kala itu sedang berburu di tengah hutan. Di tengah kegiatannya itu, beliau bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi di sebuah sungai. Sultan Alauddin ini langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut dan menikahinya. Dalam cerita rakyat sendiri disebutkan
bahwa sosok gadis yang ditemui oleh Sultan Alauddin II itu adalah seorang bidadari yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pasangan Sultan Alauddin ini. Singkat kisah, keduanya menikah dan lahirlah seorang anak yang bernama Lamuru. Lamuru akan menjadi raja Goa selanjutnya, menggantikan ayahnya. Lamuru atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Malikus Said ini kemudian mempunyai seorang anak lagi yang seharusnya menjadi raja Goa berikutnya. Namun sang anak ini nampak tidak tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Si anak ini memang dikenal sebagai anak yang taat beribadah, pandai dalam urusan agama, dan punya perangai yang baik. Suatu ketika, si anak ini memutuskan untuk tidak menerima tahta sebagai raja Goa berikutnya. Dia kemudian menyerahkan tahta tersebut kepada sepupunya yang bernama Muhammad Baqir I Malombasi, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah tahta itu diberikan kepada Sultan Hasanuddin, anak dari Lamuru ini kemudian memutuskan untuk pergi menjauh ke tengah-tengah hutan. Bersamanya ikut pula beberapa orang pengikut setianya. Pada akhirnya, mereka semua menetap di sebuah hutan yang kemudian mereka beri nama Kajang. Mereka semua sepakat untuk hidup sederhana dalam hutan tersebut. Mereka menjauhi keduniawian. Mereka hanya berfokus pada ibadah dan juga kelompoknya sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman, kelompok ini kemudian menjelma menjadi komunitas suku Kajang Amatoa, sebuah suku yang dikenal unik dengan segala tradisi dan budayanya. Teori kedua berasal dari Luwu. Teori kedua ini lumayan menarik juga, meskipun tak begitu banyak orang yang yakin soal teori yang satu ini. Teori ini beranggapan bahwa suku Kajang adalah keturunan dari seorang Datuk Luwu yang bernama Datuk Manila. Datuk Manila ini kabarnya berlayar dari wilayah Luwu ke wilayah ujung selatan Sulawesi. Kapal yang digunakan oleh Datuk Manila ini memiliki sebuah ciri khas, yaitu layarnya yang berwarna emas. Layar emas tersebut disebut juga dengan nama Kajang. Dan singkat kisah, Datuk Manila dan para pengikutnya tiba di wilayah Bulukumba dan menetap di pedalaman hutan, sehingga lahirlah peradaban baru yang kemudian dikenal dengan nama suku Kajang itu sendiri. Kita melangkah ke teori yang ketiga. Teori ini menurut saya hampir sama dengan teori-teori yang ada di kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang mana dikatakan bahwa pemimpin pertama suku Kajang adalah seorang Tomanurung yang diturunkan dari langit. Ketika turun dari langit, Tomanurung ini mengendarai seekor burung yang bernama Ko Ajang. Singkat kisah, Tomanurung ini tinggal di pedalaman hutan bersama dengan pasangannya, lalu kemudian beranak pinak hingga membentuk sebuah peradaban suku Kajang itu sendiri. Dan teori keempat, sebuah teori yang simpel, padat, dan sebenarnya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Teori ini mengatakan bahwa memang sejak awal suku Kajang sudah ada di situ dan tidak berasal dari daerah lain. Mereka sejak awal memang menetap, dan layaknya suku-suku pedalaman lainnya, mereka membentuk komunitas dan tidak berinteraksi dengan dunia luar.